Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN. Nah, pada kali ini pertemuan pertama kita pelajaran PPKN. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas pertama, pembentukan dan pengukuhan Pancasila, kedua, nilai dan hakikat Pancasila, ketiga, norma dalam masyarakat, keempat, perilaku taat norma. Pertama, pembentukan dan pengukuhan Pancasila. Dimulai dari pembentukan BPUPKI. Tahun 1944, Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, yang melakukan pembalasan. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang, Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tindak lanjutnya dari janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zunbik Chosakai. Sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Saat dilantik oleh Jepang pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI berjumlah 60 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI sendiri adalah Rajiman Wedyo Diningrat dengan 2 orang wakil yaitu Ichibangse Yoshio dari Jepang dan R. Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Yang ketiga itu tentang usulan dasar negara. Nah, usulan dasar negara ini terdiri dari 3 tokoh. Yang pertama, usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan secara lisan, yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan sosial. Nah, dalam usulan tertulisnya itu, pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Mr. Supomo sendiri memberikan usulan tentang dasar negara, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, 4, musyawarah, dan 5, keadilan rakyat. Nah, Ir. Soekarno juga memberikan usulannya pada 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sesudah sidang tersebut, panitia kecil mengadakan rapat dengan 30 orang anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Dalam rapat tersebut, dibentuk satu panitia kecil lagi yang kemudian disebut dengan Panitia 9. Tugas Panitia 9 ini untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 sendiri terdiri dari Ir. Soekarno sebagai ketua, lalu kedua ada Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, 4, A.A. Maramis, 5, Mr. Ahmad Subarjo, dia dari golongan kebangsaan, 6, Kiai Haji Wahid Hasim, 7, Kiai Haji Kahar Muzakir, 8, Haji Agus Salim, dan 9, R. Abikusno Cokro Sujoso dari golongan Islam. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah rapat yang cukup alot,
Pada 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh I.R. Soekarno, rancangan pembukaan dasar-dasar tersebut dinamakan Mukadimah. Nah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 itu kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, isi dari Piagam Jakarta sendiri yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan penetapan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang pada 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh ketua yaitu I.R. Soekarno, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering disingkat dengan sebutan UUD 1945. Hasil sidang PPKI adalah sebagai berikut. A. Menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu I.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan PPKI tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembuka dan bagian batang tubuh atau pasal-pasal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, materi kedua, nilai dan hakikat Pancasila. Nilai-nilai pada sila pertama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan apapun dan dari siapapun. Dan antar pemeluk agama yang berbeda harus saling hormat menghormati. Nilai-nilai pada sila kedua. Pada sila kedua mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui persamaan mulai dari harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa atau tepa selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling hormat menghormati, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai pada sila ketiga. Nilai persatuan Indonesia mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai-nilai pada sila keempat. Kerakyatan dalam sila keempat, Pancasila ini berarti kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi. Jadi, rakyatlah yang berdaulat atau berkuasa.
Hikmat, kebijaksanaan berarti penggunaan akal sehat atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara. Permusyawaratan adalah tata cara yang khas kepribadian bangsa Indonesia dalam memutuskan sesuatu hal yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai pada sila kelima bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Keenam, ada Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini disebut juga sebagai Pancasila sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, pokok kaidah fundamental negara. Lalu ada 7, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara berarti segala macam apapun itu bentuk hukumnya dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika ada suatu hukum atau peraturan yang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hukum atau peraturan tersebut harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. 8. Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah masyarakat yang dicita-citakan yang adil dan makmur yang berdasarkan dengan Pancasila. 9. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, tentunya setiap kita melakukan kegiatan sehari-hari harus berpedoman dengan Pancasila. Baik itu dalam tingkah laku, perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung makna bahwa Pancasila telah ada sejak dahulu. Sejak pada zaman Sriwijaya Majapahit. Pancasila ada bukan ketika pada tanggal 1 Juni 1945, akan tetapi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yang ke-11, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila memberikan corak khas, ciri-ciri yang khas, karakteristik khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain tersebut diantaranya adalah masyarakat untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Yang ketiga itu, materi ketiga, norma dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beberapa norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu ilahi. Norma agama adalah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama sanksinya adalah dosa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ketika seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan kalbu dari suara hati nurani, suara kebenaran yang memperingatannya. Jika ia mendengar dan mengikuti bisikan kalbunya atau suara hati nuraninya, maka ia akan terhindar dari perbuatan yang tidak benar.
ya, atau tidak tindakan yang melanggar norma. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas, sopan dan yang tidak sopan, dan tata pergaulan sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Norma kesopanan terkait erat dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Sehingga norma kesopanan ini bersifatnya lokal atau berlaku setempat saja, tidak berlaku umum untuk seluruh dunia. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan resmi, yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar, maka akan dikenai sanksi oleh negara. Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu materi yang keempat dan juga materi yang terakhir yaitu perilaku taat norma. 1. Kesadaran pribadi. Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku seharusnya didasarkan oleh kesadaran yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang, bukan karena paksaan dari luar seperti takut pada sanksi hukum atau takut karena ada yang mengawasi, yaitu pihak yang berwajib. Yang kedua, perilaku taat norma dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter pribadi seseorang, faktor dari dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk menaati aturan. B. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari lingkungan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan karakter taat pada norma. Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang berperilakunya kurang baik, tidak tertib, tidak taat norma, atau bahkan karena tidak adanya keteladanan dari orang tua. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman dan semangat terus untuk mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.